Hari ini, rakyat tak hanya lapar oleh perut, tapi juga lapar oleh keadilan. Bukan cuma kekurangan uang, tapi kekurangan harapan. Dan di tengah kepedihan itu, di salah satu gedung tinggi tempat keputusan besar seharusnya dibuat, para wakil rakyat berjoget, bersukacita, di saat jutaan rakyatnya bertahan hidup dengan serpihan nasi dan utang. Di mana suara hati mereka? Di mana rasa malu? Di mana rasa mewakili? Pernahkah kamu merasa bahwa negeri ini seperti kehilangan arah, seolah berjalan tapi tak sampai, berbicara tapi tak didengar, memilih tapi tak diwakili? Tak perlu kau jawab, karena jutaan rakyat sedang merasakan hal yang sama. Inilah waktunya kita berhenti sejenak, bukan untuk pasrah, bukan untuk takut, tapi untuk merenung. Kita sedang tidak baik-baik saja, tapi mungkin ini bukan akhir. Mungkin ini awal dari kebangkitan yang lebih dalam. Sekarang bayangkan sejenak. Gelombang kesadaran mulai bergerak, bukan hanya di kota-kota besar, tapi di setiap sudut Nusantara, di hati rakyat, di jiwa pemuda, di setiap tindakan kecil yang lahir dari nurani. Dan kamu yang sedang mendengar ini adalah bagian dari gelombang itu. Setiap napasmu, setiap perhatianmu, setiap detik menyimak video ini adalah sebuah kontribusi bagi kebangkitan kolektif bangsa. Kita melihat lagi rekaman-rekaman demonstrasi, tangisan tukang ojek yang kehilangan sahabatnya, teriakan mahasiswa, dan ribuan komentar rakyat yang marah, semua mengarah pada satu seruan: bubarkan DPR. Tapi, apakah membubarkan DPR akan menyelesaikan semuanya? Apakah dengan membakar simbol kekuasaan, kita otomatis menyalakan kembali cahaya keadilan? Atau justru kita akan mengganti satu topeng busuk dengan topeng baru? Bayangkan jika seluruh rakyat Indonesia menyadari satu hal, bahwa kekuatan sejati bukan di gedung tinggi, bukan di kursi kekuasaan, tapi di kesadaran yang hidup dalam setiap hati. Sekarang, aku ingin mengajakmu, jangan hanya lewat di sini, jangan hanya mendengar, benamkan dirimu sepenuhnya. Ikuti setiap detik narasi ini sampai akhir. Rasakan getarannya, biarkan kesadaran itu menembus hatimu. Dan jika kamu baru pertama kali hadir di sini, klik like, klik subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, agar setiap gelombang kesadaran baru yang muncul bisa sampai juga kepadamu. Jadilah bagian dari gerakan ini, bukan hanya sebagai penonton, tapi sebagai pembawa cahaya dalam perubahan bangsa. Segmen 2, apa yang salah? DPR sebagai gejala, bukan sumber masalah. Bayangkan sebuah gedung tinggi, simbol demokrasi kita. Di sana duduk orang-orang yang seharusnya menjadi wakil suara rakyat. Tapi, kenyataannya, banyak di antaranya terjebak dalam politik transaksional. Mereka lebih sibuk menjaga kepentingan partai, menaikkan gaji, atau menari di tengah penderitaan rakyat daripada mendengar suara hati bangsa. Dan inilah kenyataannya. Ketika kita marah dan menyerukan bubarkan DPR, kita mungkin melihat hanya puncak gunung es. Sebab yang salah bukan semata-mata gedung atau kursi. Yang salah adalah sistem yang mengajarkan kekuasaan tanpa tanggung jawab. Dan masyarakat yang belum sepenuhnya sadar bahwa kekuatan sejati berasal dari hati yang jernih. Kita harus bertanya, apakah rakyat kita sepenuhnya teredukasi untuk menilai wakilnya? Apakah pemimpin kita sepenuhnya memiliki integritas moral dan spiritual yang diperlukan? Jika jawaban kita masih ragu, maka membubarkan DPR bukanlah obatnya. Kita hanya mengganti topeng lama dengan topeng baru. Lihatlah negara-negara lain. Di Swiss, rakyat ikut menentukan keputusan besar melalui referendum langsung. Di Finlandia dan Norwegia, transparansi dan integritas menjadi fondasi. Wakil rakyat bukan sekadar pejabat, tapi pelayan rakyat sejati. Bandingkan dengan negara yang gagal, Venezuela, demokrasi formal tapi korupsi meluas. Rakyat sengsara, kekuasaan hanya jadi alat kekayaan. Myanmar, militer menggantikan suara rakyat. Sistem ada tapi hati rakyat tertindas. Apa yang membedakan? Bukan gedung atau kursi, tapi kesadaran kolektif rakyat dan pemimpin. Tanpa kesadaran, demokrasi hanyalah nama. Dan sistem yang paling canggih pun akan runtuh jika hati manusia tak dibimbing oleh moral dan nurani. Mari kita tarik pelajaran dari Nusantara dulu. Di Majapahit, Sriwijaya, dan kerajaan Nusantara lainnya, pemimpin bukan penguasa, tapi penjaga harmoni. Ada dewan penasihat, tetua adat, dan tokoh spiritual, yang keputusan mereka lahir dari musyawarah, bukan ambisi. Sistem ini bukan demokrasi ala modern, tapi kesadaran kolektif menjadi fondasi kekuasaan. Inilah yang membuat Nusantara maju dan dihormati, bukan karena senjata atau kekayaan semata,
tapi karena jiwa bangsa yang sadar dan bijak. Jadi saat kita melihat DPR hari ini, jangan hanya melihat salah satu lembaga, tapi lihat keseluruhan sistem dan kesadaran yang menopangnya. Bubarkan DPR mungkin akan memuaskan amarah sesaat, tapi jika rakyat dan pemimpin tidak dibimbing untuk membangun kesadaran, siklus kesalahan akan terus berulang. Dan inilah pelajaran penting bagi kita semua. Perubahan sejati bukan datang dari luar, tapi dari dalam hati rakyat dan pemimpin. Ketika kesadaran itu muncul, maka apapun sistemnya, rakyat akan bisa menilai, membimbing, dan menjaga agar kekuasaan tidak menjadi ajang keserakahan. Kita berhenti sejenak, tarik napas, dan rasakan gelombang kesadaran ini mengalir ke setiap hati. Bayangkan jika setiap warga negara memahami ini. Setiap keputusan lahir dari nurani, bukan ambisi, maka bangsa ini tak akan terjebak dalam siklus yang sama. Segmen 3, contoh negara yang berhasil dan gagal dengan sistem politiknya. Saat kita membahas sistem pemerintahan, seringkali kita terjebak melihat apa yang tampak, gedung, kursi, atau pejabat. Padahal, esensi sebuah sistem bukan pada simbolnya, tapi pada hasil yang dihasilkan bagi rakyat. Mari kita lihat beberapa contoh. Negara yang berhasil, pertama negara Swiss, sistem demokrasi langsung. Keputusan besar diambil lewat referendum rakyat. Kelebihannya, rakyat benar-benar ikut menentukan arah bangsa, transparansi tinggi, masyarakat terdidik dan aktif. Pelajaran yang diambil, kesadaran rakyat menentukan kualitas demokrasi. Kedua, Finlandia dan Norwegia. Negara kecil, tapi sangat bersih dari korupsi. Integritas wakil rakyat dan transparansi sistem menjadi fondasi. Kelebihannya, kesejahteraan tinggi, konflik politik minimal. Pelajaran yang harus kita petik, keterbukaan dan akuntabilitas membentuk masyarakat yang sadar dan kritis. Ketiga, Islandia. Setelah krisis ekonomi, rakyat menulis ulang konstitusi. Kelebihannya, rakyat dilibatkan dalam proses hukum dan kebijakan. Pelajaran yang harus kita petik, kesadaran kolektif bisa menegakkan sistem yang adil. Negara yang terjebak sistem rusak. Pertama, Venezuela, demokrasi formal, tapi korupsi merajalela. Hasilnya, rakyat sengsara. Kekuasaan hanya menjadi alat kekayaan segelintir orang. Pelajaran yang harus kita renungkan, tanpa kesadaran rakyat dan moral pemimpin, sistem apapun akan gagal. Kedua, negara Myanmar, militerisme menyamar sebagai demokrasi. Hasilnya, suara rakyat tertindas, hak-hak dasar direnggut. Pelajaran buat kita, sistem tanpa integritas moral dan pengawasan rakyat hanyalah ilusi kekuasaan. Ketiga, beberapa negara Afrika pasca kolonial. Demokrasi prosedural ada, tapi kesadaran rakyat dan elit belum matang. Hasilnya, pergantian kekuasaan sering diwarnai kekerasan dan korupsi. Pelajaran buat kita, perubahan struktur tidak cukup jika kesadaran belum terbangun. Refleksi untuk Indonesia. Apa yang membedakan negara-negara maju dengan yang terjebak? Bukan gedung tinggi, bukan kursi mewah, tapi kesadaran kolektif rakyat dan moral pemimpin. Sistem canggih pun akan gagal jika hati manusia tidak dibimbing oleh nurani dan nilai moral. Indonesia pun berada di persimpangan ini. Apakah kita ingin meniru negara yang gagal karena sistem tanpa kesadaran? Atau membangun bangsa dari dasar kesadaran kolektif seperti Swiss dan Islandia? Kaitan dengan kesadaran kolektif Nusantara. Nusantara dulu maju bukan karena senjata atau kekayaan, tapi karena kepemimpinan berbasis harmoni, musyawarah, dan nilai moral. Semua keputusan lahir dari pertimbangan kolektif, bukan ambisi pribadi. Inilah fondasi yang membuat Nusantara bisa menjadi mercusuar peradaban dunia. Kita tarik napas sejenak. Bayangkan jika kesadaran itu hadir di hati setiap rakyat Indonesia. Setiap keputusan, setiap tindakan, lahir dari nurani, bukan ambisi. Maka bangsa ini akan maju tanpa harus menunggu pemimpin sempurna atau gedung tinggi baru. Segmen 4, Sistem Nusantara dulu. Musyawarah dan kesadaran sebagai fondasi kekuasaan. Mari kita lihat ke masa lalu, ke Nusantara sebelum kolonialisme. Di sini, kekuasaan bukan tentang kursi atau gedung tinggi, bukan tentang uang atau popularitas. Kekuasaan adalah tanggung jawab, harmoni, dan pelayanan terhadap rakyat dan alam semesta. Bagaimana sistem Nusantara berjalan? Di kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit, Sriwijaya, Kutai, dan Gorontalo,
Keputusan tidak lahir dari satu orang. Ada raja tentu saja, tapi raja bukan penguasa mutlak. Ada dewan penasehat yang terdiri dari tokoh spiritual, budayawan, ulama, dan tetua adat. Ada proses musyawarah yang panjang. Semua keputusan besar melalui diskusi, pertimbangan moral, dan kesadaran kolektif. Bahkan hukum dan kebijakan publik lahir dari keseimbangan alam, manusia, dan nilai spiritual. Kelebihan sistem ini: pertama, moral dan kesadaran kolektif terjaga. Pemimpin tidak bertindak atas ambisi pribadi, tapi demi kebaikan bersama. Kedua, keputusan lebih adil dan harmonis. Karena lahir dari musyawarah, keputusan tidak membebani rakyat, melainkan menyeimbangkan kepentingan semua pihak. Ketiga, bangsa maju tanpa kekerasan. Nusantara dihormati dunia karena kemajuan intelektual, perdagangan, seni, dan diplomasi. Mercusuar peradaban dunia lahir dari kesadaran kolektif dan etika kepemimpinan, bukan dari senjata. Kekurangan dan tantangan memerlukan pendidikan moral dan spiritual yang konsisten di seluruh lapisan masyarakat. Memutus keputusan bisa lebih lambat karena musyawarah panjang. Risiko munculnya elit baru jika musyawarah tidak diawasi oleh integritas rakyat. Namun, dibandingkan sistem yang hanya mengandalkan suara mayoritas atau politik transaksional, kelebihan sistem Nusantara jauh lebih kuat. Kesadaran kolektif menjadi fondasi, bukan sekadar simbol demokrasi. Relevansi untuk Indonesia sekarang. Hari ini, kita bisa belajar, jika rakyat dan pemimpin belum sadar, sistem apapun akan rusak. Tapi jika kesadaran itu hadir, bukan DPR yang akan menentukan kualitas bangsa, tapi hati rakyat sendiri. Bayangkan jika setiap warga Indonesia menumbuhkan kesadaran ini. Musyawarah bukan formalitas, tapi proses hidup untuk kebaikan bersama. Keputusan lahir dari hati, bukan ambisi atau kepentingan pribadi. Maka bangsa ini siap untuk bangkit kembali sebagai mercusuar dunia. Bukan karena kekuatan fisik, tapi karena kesadaran, harmoni, dan kebijaksanaan. Sekarang, mari kita bersiap untuk segmen berikutnya. Alternatif sistem jika DPR dibubarkan, di mana kita akan membahas ide konkret yang bisa diterapkan dengan tetap menjaga nilai kesadaran kolektif Nusantara. Segmen 5, alternatif sistem jika DPR dibubarkan. Bayangkan, seandainya DPR dibubarkan hari ini, apa yang akan terjadi? Kekosongan kekuasaan, kekacauan, atau sebuah kesempatan untuk memulai ulang dengan kesadaran yang lebih tinggi. Inilah saatnya kita berbicara tentang alternatif sistem, bukan sebagai utopia semata, tapi sebagai panduan untuk membangun bangsa dengan hati dan kesadaran. Pertama, Majelis Kebijaksanaan Nasional. Terdiri dari tokoh moral, spiritual, ilmuwan, budayawan, dan wakil rakyat yang benar-benar diakui integritasnya. Keputusan lahir dari musyawarah dan kebijaksanaan, bukan ambisi politik. Kelebihannya, memastikan moral dan etika menjadi dasar kebijakan, mengutamakan kepentingan rakyat dan lingkungan. Kekurangannya, memerlukan sistem penyaringan ketat agar tidak muncul elit baru. Butuh pendidikan moral dan literasi politik yang tinggi di masyarakat. Kedua, demokrasi partisipatif digital. Rakyat ikut serta langsung dalam pengambilan keputusan melalui platform digital yang aman dan transparan. Referendum online, konsultasi kebijakan, dan evaluasi publik menjadi bagian dari sistem. Kelebihannya, transparan, cepat, dan memberdayakan masyarakat. Setiap suara rakyat benar-benar terdengar. Kekurangannya, butuh infrastruktur digital yang kuat. Harus ada edukasi literasi digital dan politik agar partisipasi efektif. Ketiga, sistem musyawarah desa adat naik ke tingkat nasional. Mengangkat kearifan lokal Nusantara, gotong royong, mufakat, dan kepemimpinan berbasis pelayanan. Setiap keputusan besar lahir dari diskusi kolektif dan pertimbangan moral. Kelebihannya, dekat dengan rakyat, menghidupkan nilai kearifan lokal, menumbuhkan kesadaran kolektif, dan harmoni sosial. Kekurangannya, proses lebih lambat, memerlukan koordinasi yang cermat di seluruh wilayah Indonesia. Kesimpulan reflektif, semua sistem ini tidak akan berhasil tanpa kesadaran rakyat. Rakyat yang teredukasi, kritis, dan sadar moral akan mampu memilih dan mengawasi pemimpin. Pemimpin yang sadar akan moral dan tanggung jawab akan mampu menggunakan sistem untuk kebaikan bersama.
Bayangkan jika semua rakyat Indonesia menginternalisasi prinsip ini. Kekuasaan tidak lagi menjadi ajang ambisi atau kekayaan semata. Kebijakan lahir dari nurani, bukan dari tekanan politik atau kepentingan pribadi. Dan Nusantara akan kembali menjadi mercusuar peradaban dunia, bukan karena senjata atau uang, tapi karena kesadaran kolektif yang membimbing bangsa. Sekarang kita akan melanjutkan ke segmen 6. Kenapa semua sistem akan gagal jika rakyatnya belum sadar? Untuk menekankan bahwa inti dari semua perubahan adalah kesadaran dalam hati rakyat dan pemimpin. Segmen 6. Kenapa semua sistem akan gagal jika rakyatnya belum sadar? Bayangkan sebuah sistem sempurna, gedung megah, kursi mewah, undang-undang lengkap, teknologi canggih. Tapi di balik semua itu, hati rakyat dan pemimpin masih tertutup. Apa yang akan terjadi? Keputusan penting bisa diselewengkan. Kebijakan yang seharusnya pro rakyat malah dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir orang. Korupsi, ketidakadilan, dan ketidakpedulian menjadi norma. Sistem sehebat apapun tidak memiliki kekuatan tanpa kesadaran manusia. Rakyat yang belum sadar mudah dibeli, mudah terprovokasi, dan mudah menyerah pada manipulasi. Pemimpin yang belum sadar hanya mengejar ambisi pribadi tanpa memperhatikan nurani atau moral. Ini bukan teori. Kita bisa melihatnya di banyak negara, di banyak sejarah. Demokrasi formal tapi korup, rakyat sengsara. Monarki yang kuat tapi hati pemimpin buta, rakyat terabaikan. Sistem digital tercanggih, tapi partisipasi rakyat dangkal. Hasilnya nihil. Kesadaran adalah pondasi. Tanpa itu, gedung tinggi akan roboh, undang-undang akan hilang makna, dan demokrasi hanya menjadi nama. Sekarang tarik napas sejenak. Bayangkan setiap rakyat Indonesia sadar sepenuhnya. Menilai dengan nurani, bukan emosi. Memilih dengan kesadaran, bukan kepentingan semu. Mengawasi pemimpin dengan integritas dan kasih. Saat itu terjadi, sistem apapun, bahkan DPR baru atau majelis kebijaksanaan, akan bekerja sesuai tujuan sejatinya. Mensejahterakan rakyat dan menjaga harmoni bangsa. Segmen 7. Kebangkitan kesadaran. Inilah momen awal Nusantara bangkit. Kini, setelah menelaah sejarah, sistem, dan contoh negara lain, saatnya kita menatap masa depan Nusantara. Bayangkan sejenak, Nusantara bukan lagi sekadar peta atau negara. Nusantara adalah hati, kesadaran, dan semangat kolektif rakyatnya. Setiap tindakan, setiap niat, setiap keputusan lahir dari kesadaran moral, intelektual, dan spiritual. Ini adalah momen yang belum pernah ada sebelumnya. Rakyat sadar akan kekuatan hati mereka. Pemimpin sadar akan tanggung jawab mereka. Sistem hadir bukan untuk mengontrol, tapi untuk menyelaraskan energi rakyat dengan tujuan bersama. Ciri kebangkitan kesadaran Nusantara. Pertama, musyawarah yang hidup, tidak formalitas, tapi proses yang menumbuhkan kesadaran kolektif. Kedua, moral dan nurani menjadi fondasi. Kebijakan lahir dari hati yang bersih dan nurani yang jernih. Ketiga, teknologi dan tradisi bersinergi. Digitalisasi untuk transparansi dan partisipasi rakyat, tapi tetap berakar pada kearifan lokal. Keempat, bangkit tanpa kekerasan. Revolusi bukan dari senjata, tapi dari kesadaran yang menyebar ke setiap hati rakyat. Kaitkan dengan kesadaran kolektif bisa apa? Bayangkan, setiap orang yang menonton video ini ikut bagian dalam gelombang kesadaran itu. Setiap napasmu, setiap perhatianmu, setiap detik menyimak narasi ini adalah kontribusi untuk Nusantara bangkit. Dan jika kamu baru hadir di sini, klik like, klik subscribe, aktifkan lonceng notifikasi. Jadilah bagian dari gerakan kesadaran kolektif, bukan sekadar penonton, tapi pembawa cahaya perubahan. Contoh visualisasi Nusantara bangkit. Anak-anak muda di desa dan kota menanam pohon, mendidik sesama, mempraktikkan harmoni dengan alam. Rakyat berdiskusi di balai desa, di ruang digital, di komunitas budaya, menghasilkan keputusan adil dan bijaksana. Nusantara menjadi mercusuar dunia, bukan karena kekayaan material, tapi karena kesadaran, harmoni, dan kebijaksanaan rakyatnya. Ini bukan mimpi semata. Ini adalah awal kebangkitan yang nyata. Dimulai dari dirimu, dari hati kita, dari kesadaran kolektif yang menyebar perlahan tapi pasti. Setiap langkah kecil, setiap tindakan sadar, adalah cahaya yang menyalakan Nusantara kembali. Dan ketika cahaya itu menyatu, bangsa ini akan menjadi mercusuar dunia. Tidak karena senjata, tidak karena uang, tapi karena kesadaran yang membimbing setiap hati rakyatnya. Kini,
kita telah menelusuri perjalanan panjang dari ketidakadilan dan kekacauan saat ini, melalui contoh negara lain dan Nusantara dulu, hingga alternatif sistem dan kebangkitan kesadaran. Satu hal yang jelas, perubahan sejati dimulai dari dalam hati rakyat. Gedung tinggi, kursi mewah, atau undang-undang formal hanya akan berhasil jika kesadaran kolektif hadir di setiap hati. Mari kita bayangkan setiap tindakan kecilmu yang sadar, setiap keputusan bijak, setiap musyawarah yang tulus adalah gelombang energi yang menyebar ke seluruh Nusantara. Dan ketika gelombang itu menyatu, bangsa ini akan bangkit, bukan karena kekuatan fisik, tapi karena kesadaran yang membimbing setiap hati rakyatnya. Sekarang aku ingin mengajakmu, jangan hanya menjadi penonton pasif, benamkan dirimu sepenuhnya. Rasakan getaran kesadaran ini. Klik like, klik subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, agar setiap gelombang kesadaran baru yang muncul bisa sampai juga kepadamu. Bagikan video ini ke teman dan keluarga, sehingga kesadaran kolektif kita semakin kuat. Jika ingin mendukung perjalanan ini secara langsung, klik super thanks. Setiap dukunganmu bukan sekadar simbol, tapi energi yang memperkuat gelombang kebangkitan kolektif Nusantara. Bayangkan, energi itu mengalir dari hatimu, masuk ke dalam gelombang kesadaran, menyatu dengan jutaan hati lainnya, dan menghidupkan Nusantara sebagai mercusuar dunia.